because I don't have family anymore. And then I was feeling I'm so scary. Kalian balik. Ini kok leher berat gini, harus ngapain? Apakah Michelle akan bisa semengganggu itu seperti Annabelle? Mau nggak mau harus dikubur karena kalau sudah mengganggu itu nanti akan berkepanjangan, bahkan bisa mencelakain. Gimana cara nguburnya kalau bentuknya adalah arwah? Jadi kalau malam itu securities itu suka gini heboh. Jadi ini anak kecil siapa ya jam 1 malam rambutnya pirang terus mainan ayunan. Itu mewujud, Mas. Kepala saya tuh berpikirnya tuh random banget. Iya. Saya tuh otaknya tuh liar banget ini ya. Iya, boleh. Kalian berdua gimana hidup di rumah? Itu sering. Bahkan kita pernah akunya wujudnya apa, dianya apa. Cekek-cekekan. Kalau mamaku udah tahu semua yang di rumah, aku kan selalu bilang kalau misalnya. Sekali lagi terima kasih. Terus satu lagi. Oh iya, apa tuh? Aku menikahnya juga lucu, Mas. Menikah sama dia tuh di makam keramat. Di makam. Ijab kabulnya di makam, nanti aku tunjukin videonya. Oke Ratu, ya. Tadi sebelum kita mulai, pada saat lagi off cam, kita duduk di sini, Ratu sempat nanya ke aku soal, kamu nanya soal, kamu sensitif nggak sih untuk ngerasain, dia bilang apa, makhluk astral apa? Mas, kamu percaya nggak sih adanya entitas? Entitas gitu ya? Entitas. Seperti kamu juga sempat bilang aku tuh sensitif atau enggak, bisa ngerasain atau enggak. Emang aku penasaran deh, kamu nggak takut tuh kayak gimana sih? Aku kan nggak pernah tahu kan. Yang kamu lihat aku tuh kayak apa gitu, kayak gimana? Kalau aku lihat sih Masnya ini lebih ke logika ya. Tapi kan ada, jadi aku tuh kalau ngeliat orang kadang-kadang aku matchin nih energinya Mas itu lebih kepada logika. Tapi ada sebagian orang yang pernah aku temuin tuh dia berdasarkan halusinasi. Makanya aku tadi tanya, Mas percaya dengan adanya entitas baru, entitas nggak sih atau energi? Gitu kan biasanya kalau orang yang sensitif itu akan merasakan. Iya. Nah kalau aku lihat Mas biasa-biasa aja. Iya kayak gitu. Aku percaya bahwa ada makhluk lain yang hidup berdampingan dengan kita. Betul. Aku percaya itu, tapi apakah bentuknya seperti pocong, kuntilanak, genderuwo dan segala macam itu yang aku nggak percaya. Hal gaib aku percaya, hal mistis aku nggak percaya. Sama seperti apakah kita yang hidup di Indonesia percaya dengan ada yang namanya werewolf atau misalnya manusia serigala, vampir. Ular naga, peri, kita nggak percaya kan? Betul. Tapi banyak orang di Eropa sana yang percaya dengan hal-hal seperti itu. Dan mereka tidak percaya dengan adanya poncok kuntilanak dan sebagainya, gitu-gitu kan. Nah, di sini aku mewakili teman-teman semua di rumah yang awam. Seperti tadi aku sampaikan, ada dua kutub besar antara orang yang ada di zona percaya dan orang yang ada di zona tidak percaya. Tidak percaya. Nah, aku pengen belajar dari Ratu, buat teman-teman semua juga yang ada di rumah. Hari ini ternyata selain Ratu datang bersama sang suami, juga membawa sebuah, sebutannya apa ini? Ini adalah aku bilang anak ambal. Anak? Ambal. Apa itu? Anak ambal adalah anak yang kita adopsi dan biasanya anak itu adalah dari korban-korban ya keserakahan manusia. Oh iya, boleh diambil nggak? Pelan-pelan, hati-hati ya guys. Ini sama dengan kayak boneka spirit begitu nggak sih? Iya, ini boneka spirit. Oh, wow. Oke. Spooky ya. Walaupun dia tersenyum bonekanya, tapi ya menyeramkan ya. Terus merinding nggak? Merinding ya? Iya, oke. Ada yang ngerasain. Ada yang ngerasain ya. Ini nih dari yang kecil ini nih. Oke, mungkin bisa dibantu dijelasin nggak? Mereka ini apa, siapa, dan ada apa di antara mereka berdua?
Oke, jadi sebenarnya ini awalnya tuh bertolak belakang sekali dengan aku ya, yang artinya kan dalam Al-Quran itu kita tidak boleh memelihara jin atau apapun itu ya Mas ya. Dan sebenarnya pertama kali aku nggak bawa sih anak yang pertama kali aku adopt, itu waktu aku jalan-jalan ke Thailand. Aku diajak sama salah satu klien aku, kemudian jalan-jalan ke Thailand, aku dikasih uang, nih kamu belanja deh buat oleh-oleh pergi ke rumah. Aku waktu itu tuh mau cari sesuatu barang yang memang aku mau buat suami aku khususin gitu, karena kan dia suka barang antik gitu. Nah aku tuh muterin di satu toko, memang toko itu paling tua, terus aku mau cari benda-benda kayak patung yang berkaitan dengan keyakinannya beliau kan, karena beliau kan Buddhis ya, jadi kayak patung-patung dewa atau apalah yang terkait dengan itu. Alhamdulillah tapi dia mualaf sekarang gitu. Jadi pas aku lagi muter gitu, tiba-tiba aku tuh perasaan aku muter itu sudah 7 kali nih di toko tersebut, 7 kali, dan aku nggak melihat adanya boneka-boneka ini. Terus ketika aku mau keluar dari toko, tiba-tiba percaya nggak percaya, dan itu aku alamin sendiri ya, kok ada yang narik gitu loh, baju aku ada yang narik, terus dia jatuh. Akhirnya kan aku pikir, wah ini barang mahal nih, aku pikir kan bukan boneka, aku pikir wah ini pasti barang mahal nih, aku harus gantiin dong, kan deg-degan juga. Pas aku lihat, loh kok boneka, aku kaget dong. Orang aku masuk, aku udah muter 7 kali itu barang satu-satu udah aku liatin kan, nggak ada, aku nggak ngeliat, dan itu yang paling aneh, tapi itu aku alamin gitu kan. Akhirnya aku bingung, aku taruh dong, terus tiba-tiba jatuh lagi sampai 3 kali. Sampai mbaknya tuh keluar pakai bahasa Inggris, kalau ditranslate mungkin, Kak ini bonekanya mau ikut kamu. Oh iya? Kan aku bilang, hah enggak aku nggak mau, aku bilang, karena kan bertentangan sebenarnya, dan aku salah satu orang yang tadinya tuh menolak ada hal lain di dalam rumah ya, artinya kan kita ini kan memasukkan korin. Ya kan, ini kan korin sebenarnya yang masuk ke dalam boneka-boneka spirit ini kan. Jadi aku tuh sempat aku nggak mau. Tapi di sisi lain Mas, dia itu mungkin kalau orang yang bisa ngelihat ya, kalau aku kan emang kebetulan bisa ngelihat gitu. Jadi pas aku ngelihat boneka itu, muncullah yang di belakang dia, anak kecil usianya sekitar 5 tahun, dan dia nangis. Terus dengan ngomong bahasa Inggris, aku tuh bantu aku pengen keluar. Nangis, aku kan bingung, loh kok mau keluar, aku bilang, emang kenapa gitu kan, aku terkurung di sini, aku pengen keluar, aku pengen bebas. Dan aku kan bingung ya, loh ini satu sisi ini jin korin, satu sisi ini boneka, ini bertentangan banget. Dan aku nggak mau ngotorin rumah aku dengan hal-hal yang istilahnya memasukkan korin atau apapun jin lah di dalam rumah. Tapi satu sisi aku ngeliat nangis, dan bener-bener kayak yang orang, Mas kalau dihadapin sama anak kecil terus kelaparan gimana sih, terenyuh kan. Akhirnya aku tuh sempet diem, dan aku doa gitu kan, ya Allah gimana ya Allah kata aku. Tapi ya udahlah biarin lah. Jadi mereka ini siapa? Mereka Maksudnya baru dijelasin gak sih? Iya, ini adalah sebenarnya jin korin. Ya, jadi mereka itu kalau aku sebut ini adalah anak ambal. Anak ambal, Anak ambal itu adalah ketika kan kadang-kadang ada yang bayi meninggal, ada yang kecelakaan meninggal, kan mereka ini kebanyakan juga yang aborsi, yang sering yang sering terjadi di kalangan kenakalan remaja itu kan juga arwah mereka kan berkeliaran, Mas. Oke, dengan mendapatkan boneka ini di salah satu toko di Thailand, apakah artinya ini adalah salah satu korban aborsi dan ini yang ada di Thailand sana? Iya. Oke. Dan kalau di Thailand kan mereka rata-rata keilmuan mereka itu mengambilnya dari tulang-tulang, kemudian memasukkan roh-roh ke dalam boneka atau benda-benda yang biasanya kan tergantung nih dari orang-orang tersebut penggunaannya, ada yang putih, ada yang hitam. Nah kebanyakan mereka kalau di Thailand tuh benda-benda seperti ini tuh ada yang membawa rejeki, kemudian ada juga yang dijadikan sebagai untuk santet, untuk memberikan horor ya, ataupun ancaman-ancaman kepada orang lain. Dan menurut aku ini tergantung kitanya mau pergunakan mereka untuk apa, seperti itu. Tadi sempat diceritakan bahwa dia pengen keluar, maksudnya itu pengen keluar dari boneka ini atau dari boneka ini. Oh. Jadi kalau waktu aku nemuin yang namanya itu Lavanya Kaya yang di rumah, jadi aku melihat sosok beliau, terus dia karena kan ini ada ini nih, ini kan namanya adalah takrut atau kita ini raja.
raja inilah yang mengikat Corin itu ke dalam boneka itu. Oke, yang kecil namanya siapa? Kalau yang kecil ini, nah kalau ini adalah Michelle. Itu Michelle. Michelle yang aku ceritain ini baru mungkin semingguan ya. Jadi waktu itu aku ada talent aku, kita lagi take vokal, tiba-tiba dia ngerasa merinding, hampir kesurupan. Terus aku bilang, kamu ada yang salah deh. Terus aku keluarin yang di badan dia. Terus aku cerita, ini ada 3 loh ya perempuan. Yang satu anak kecil, kamu dari mana? Dia ceritalah, dia abis syuting di Bogor, di suatu villa, waktu syuting layar lebar, terus dia tuh dapet tempat di villa itu yang memang angker, dan di situ penghuninya adalah satu keluarga meninggal karena korban pembunuhan. Dan itu bukan orang ini ya, bukan orang kita, tapi orang Belanda. Ya. Oh, berarti ini setting latar sejarahnya tahun lama banget dong ya? Lama banget. Dan dia tetap ada di situ? Ya. Kok bisa masuk ke boneka? Jadi si Tangkas ini kan emang dia agak sensitif ya, dan bisa ngelihat dan merasakan identitasnya beliau ini. Jadi mereka itu kan akan ngikut nih kepada orang-orang yang mereka bisa ajak komunikasi atau menunjukkan itu. Menunjukkan sebenarnya arwah gentayangan juga dia itu butuh untuk disempurnakan. Apalagi korban pembunuhan, dan notabene itu warga asing, kemudian dia juga nggak ada keluarga apapun, dan memang artinya ada dendam ya. Kalau bunuh kan, kalau korban pembunuhan kan nggak siap dengan kematiannya. Bahkan mungkin dia, kenapa aku dibunuh? Kan seperti itu. Jadi mereka mencari orang-orang yang memang menurut mereka itu mengganggu. Bahkan arwah mereka biasanya kalau korban pembunuhan itu seringkali banyak mengganggu, bahkan suka mencelakain gitu loh Mas. Gitu. Makanya ketika pas aku ngelihat itu, kemudian aku pegang dari kepala sampai ke pundaknya, sampai tulang ekor belakangnya, keluarlah muncul 3 sosok itu. Baru abis itu kan ya udah aku bilang, jangan ganggu dia ya, kamu di luar aja. Tapi akhirnya mereka itu mengganggu aku. Dan bahkan Tangkas bilang sebelum dia datang ke sini, dia bermimpi. Mimpinya itu wujudnya aku nih, tapi mukanya serem. Mukanya kayak muka aku, tapi setengahnya serem muka aku. Artinya itu adalah sebenarnya entitas tersebut yang menunjukkan wujudnya, dan mungkin ya kalau dari bahasa menggunakan wajah aku, berarti mereka tuh minta disempurnakan secara jasadnya. Makanya dia ngikut. Nah akhirnya pas aku ketemu dia tuh agak ya masuk lah ke tubuh aku. Karena kan aku ini sebenarnya kalau bukan entitas yang kuat banget, nggak bakalan bisa. Karena memang itu tadi ya, ada batasan antara manusia dengan Corin itu selalu ada gitu. Nah mungkin karena ya semua juga karena izin Allah ya. Mungkin di sini ada dia mau minta tolong, akhirnya masuklah satu persatu. Tapi sama suami aku, udah kamu jangan ini, keluar aja ya. Nah yang kecil ini ya, yang aku kasih nama Michelle itu masuk. Terus sama suami aku, udah kamu pulang aja. Nggak mau dia, karena dia tahu di rumah aku punya anak-anak kecil yang lain, jadi dia mau ikut, jadi kayak punya temen gitu. Akhirnya aku abis itu kan berat nih Mas, 3 hari aku nggak kerja, terus kaki juga berat, kemudian pas aku tuh udah lupa tuh. Dan biasa kan aku kalau misalnya abis dari mana-mana selalu ambil air wudhu sebelum masuk ke rumah, artinya supaya kalau ada benda apapun itu jangan sampai masuk ke rumah. Nah saking capeknya, lelahnya, akhirnya aku tuh malam itu jujur aja aku lupa bawa tidur. Mimpinya pun aneh. Apa mimpinya? Mimpinya tuh aku kayak ada anak kecil-kecil, terus ada perempuan-perempuan noni-noni Belanda gitu, terus kayak main-main, terus aku ngeliatin mereka itu senyum sama aku. Cuman kan aku nggak kepikiran bahwa ini yang baru aku lepasin gitu loh Mas. Nah suatu ketika itu ada tuh videonya ya Mas, nanti aku kasih tunjuk ya. Baru 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Terus ada apa ya, pas aku lagi ngobatin orang, suami aku denger ada yang lempar nampan. Jadi nampan itu kan taruh di meja dapur kan. Secara logika kalau nggak ada ini, ngapain dia bisa terbang ke bawah. Dan alhamdulillahnya rumah aku tuh ada CCTV kan, kita bisa ngelihat nih apa dan siapa gitu kan. Tertangkap di CCTV? Tangkap ada. Tiba mana? Ya. Kayaknya anak sedelat maning kok anak sing tiba ning kene area kene dalam mana. Ya, sok tunjukin. Nah, sini. Nih.
Tuh. 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 Plak. Plak kayak ini. Gitu. Coba nih liatin ini bener nggak, aku bilang gitu. Itu kata dia warga baru tanpa KTP, artinya belum diakuin. Bahkan sebelum kejadian nampan yang terbang itu, pembantu aku, kok malam ini kok ada yang ngetok-ngetok pintu. Kalau mereka ini anak-anakku yang lain itu nggak pernah, karena mereka kan udah maksudnya jangan ganggu ya gitu. Nah karena dia kan belum diakuin dan aku juga lupa nih, sampai kulkas itu ngebuka sendiri mas. Dan setiap malam tuh rame gitu, kayak ada yang banting-banting, ya itu yang aku bilang aku mau ajakin Michelle itu. Nah ini. Terus si Michelle ini kemudian disatukan atau dimasukkan ke dalam boneka ini dari sisi Michelle sendiri mau menolak atau dia pengennya bebas aja atau gimana? Dia minta. Aku udah beli bonekanya kan, karena ini kan bonekanya impor dari Thailand ya. Aku udah beli on the way, makanya tadi aku bilang coba deh mau nggak dia aku ajakin masukin dulu sementara, ini sebenarnya boneka sementara aja. Sementaranya dia, makanya dia selalu di luar. Komplain nggak dia? Kok aku bonekanya kecil, aku pengen yang gede gitu. Karena kan dia kan memang dibunuhnya waktu kecil, tapi dia bisa berubah wujud, kadang tua, kadang muda gitu. Jadi itu, karena kalau noni Belanda kan kita tahu sendiri agama mereka kan non-muslim ya. Jadi itu kuat banget energinya, dan tadi juga aku ngelihat ada di belakang dia tuh bertanduk gini yang selalu ngawasin. Artinya ini bukan jin lagi, ini udah masuk ke ranahnya adalah iblis. Oke, aku kan nggak begitu memahami dengan sangat baik. Apakah si anak noni Belanda ini adalah manusia yang hidup di zaman Belanda dulu, kemudian dia dibunuh, si arwahnya dia itu penasaran sampai dengan hari ini dan menjadi Michelle, atau ini sosok lain yang memang menyerupai noni Belanda yang kemudian pengen ikut sama ratu? Ini adalah arwah noni Belanda yang waktu zaman, kalau nggak salah dia sebut aku dari tahun 1976. Kejadian dia meninggal. Jadi memang dia arwah waktu dibunuh kan dia masih kecil. Makanya aku bilang kadang-kadang dia remaja, kadang-kadang kelihatan kan udah berapa tahun dari sekarang kan udah cukup lama. Kadang-kadang dia berwujudnya tua. Dibandingkan dengan yang pertama tadi, sorry namanya siapa? Lavanya. Lavanya, oke. Artinya energi dari si Michelle ini jauh lebih kuat dibandingkan Lavanya? Iya, dibandingkan yang lain. Kalau yang lain kan udah di blessing. Di blessing artinya gini, ketika kita sudah mengangkat anak ambal, kita tuh sebelum kita masukkan ke dalam boneka itu kita milih dulu nih. Kita boneka ini, kita biasanya kan ini kan budaya Thailand ya mas ya. Jadi kita dudukin dulu nih di patung Buddha. Karena kan ini adalah kalau bahasa orang Buddha atau apa ajaran Thailand itu kan manusia tuh pasti akan bereinkarnasi. Nah, maka ketika dia mau masuk ke boneka ini, bonekanya tuh aku dudukin dulu tuh di depan Buddha. Kemudian didoain setiap malam meditasi, artinya kita tunggu tanda mau nggak nih anak ini diizinin nggak untuk bereinkarnasi dan masuk ke tubuh boneka ini gitu kan. Harus ada sinkronis. Kalau nggak mau kita nggak bisa masukin. Karena pasti nggak bisa paksa, karena pasti nanti akan jadi jahat dan ganggu kita gitu. Maka kemudian boneka ini kita taruh, kita sembayangin ya, kemudian nanti tunggu. Tandanya adalah ketika sudah ada sinar bulan masuk ke sini, itu berarti boleh diizinin arwah tersebut. Karena arwah itu tuh ada di situ, di samping bonekanya. Jadi mereka sama-sama didudukin di situ, kemudian tunggu tanda bulannya. Kemudian kalau sudah ada tanda bulan begitu, tunggu 3 kali, artinya yakin dan enggak. 3 kali itu udah kepastian. Kalau sudah 3 kali, baru kita mulai puasa. Yang ngerjain ini biasanya suami aku, kemudian puasa, baru dia baca mantra Thailand. Untuk memasukkan arwah, menyatukan antara si korin ini kepada bonekanya ya, wadahnya ya, kita sebut wadah. Maka nanti dibikin takrut, takrutnya kayak gini nih, raja. Yang bikin rajanya siapa? Suami. Oh, rapi juga ya Anda ya bikinnya ya. Bagus sekali loh. Ini satu badan mas, nih kalau ini kan karena wadahnya kecil, jadi kita ini adalah kunci untuk keluar masuknya, kunci dia. Misalnya nih kita buka, ini kan masih kebuka nih, jadi dia bisa keluar masuk. Tapi kalau dia udah nakal, kita rajah lagi nih. Jadi untuk di stop, kamu di sini aja karena kamu mengganggu. Rapi loh itu. Ini, dan ini tahan nafas loh.
nggak boleh bernafas sambil baca mantra, tahan napas, terus ini diraja. Artinya kita harus melakukan itu suci dan harus cuci dulu. Kalau bahasa orang ini kan ambil wudhu ya, nggak boleh sembarangan. Artinya ini juga edukasi kepada masyarakat kalau kalian mau mengadopsi boneka arwah itu kita harus jangan sembarangan kita beli jadi terus kita beli, itu akan ada akibatnya. Karena jangan main-main, ini arwah loh, korin. Salah-salah ada beberapa case ya yang terjadi, beberapa orang juga yang pernah konsultasi ke aku sampai dia itu cerai, pernikahannya gagal gara-gara dia adopsi. Karena dia pikir ini seperti boneka biasa, itu beda. Dan juga ada 3 orang yang pernah ikut sama aku juga Mas, dia itu nggak percaya kan. Aku bilang, kalau pegang boneka ini hati-hati, karena ini beda, bukan boneka biasa. Dan dia nggak percaya, jadi kayak diperlakukan seperti boneka biasa, dia itu aja, jadi kasar gitu. Bangun tidur itu semua udah biru-biru satu badan. Bahkan nggak bisa bangun, sampai yang pulang ke Kuningan itu, orang Kuningan sampai muntah darah. Gitu, jadi sering-sering mereka kalau malam aktif, kalau siang mereka sering tidur. Oke. Gitu. Tadi kan cerita kalau si Michelle ini energinya besar banget ya. Pas datang ke rumah, anak-anak yang lain jadi terganggu dong? Iya, ya kan makanya dia di bawah. Kan aku kamarku di atas, anak-anak kan di atas. Dan uniknya kalau setiap malam kan aku suka sholat malam nih Mas ya, kan suka ambil air wudhu. Itu habis aku ambil air wudhu pasti keran aku bunyi sendiri. Ya mereka ikut air wudhu. Ketika aku sholat juga kadang-kadang suka ada habis sholat gitu udah selesai assalamualaikum gitu ya. Terus ada yang ketawa-ketawa gitu kayak mereka anak-anak kecil lagi main habis sholat gimana sih gitu. Itu sering dan setiap malam, setiap kali aku sholat alhamdulillah sih, makanya anak-anak aku ini nggak pernah nakal. Bahkan kalau misalnya, Kak boleh gendong nggak? Boleh. Dan aku selalu ajarkan mereka sopan santun. Nggak boleh nakal, nggak boleh jahat gitu. Oke. Fenomena tentang boneka ini kan memang beberapa tahun terakhir sempat viral ya. Yang kalau nggak salah ada cici-cici di PIK juga ya. Iya, itu. banyak. Aku juga lupa namanya siapa. Tapi memang terkait dengan boneka ini sangat dekat sekali dengan sebuah film Annabelle. Terus sekarang kan lagi kemarin Conjuring ya? Conjuring. Si Conjuring Annabelle, ini. Ya. Udah pernah nonton filmnya? Sering. Oke, aku selalu nonton. Dan itu kan diklaim bahwa yang terjadi sama si Annabelle Conjuring ini based on cerita nyata story, ya. True story. Dan ada, aku lupa lagi namanya siapa tuh, si suami istri. Ya, suami istri yang penulis. Dan dia menyimpan di sebuah ruangan sakral yang dikunci di sebuah lemari kaca gitu ya. Iya, lemari kaca. Ini kalau terlepas dari ceritanya ya. Apa yang terjadi sama boneka Annabelle sebenarnya? Kenapa dia kemudian bisa sangat mengganggu itu? Mengganggu itu. Kalau aku lihat dari Annabelle ya, story-nya Annabelle ini kan dia anak kecil yang memang korban kecelakaan. Tapi sesungguhnya di balik kecelakaan itu ada hal lain. Yang memang ini adalah orang tua dia adalah salah satu jadi target pembunuhan berantai yang berkaitan dengan profesi orang tuanya si Annabelle tersebut. Dan ini yang yang disembunyikan sebenarnya dari film tersebut. Karena kedua orang tua Annabelle ini adalah salah satu aktivis aktif yang memang mengkritik tentang pemerintahan di sana. Jadi ketika sebenarnya yang jadi target adalah kedua orang tuanya. Tapi waktu itu mereka lagi keluar kota, kemudian karena mungkin ada beberapa hal mungkin akan lebih mudah kalau anaknya yang dihabisin dulu untuk supaya dia tidak membuka satu kasus besar yang terjadi saat itu. Jadi sehingga anaknya dulu yang sebagai peringatan gitu. Jadi anaknya yang ditabrak. Nah, anak ini pun tahu karena kan ketika Corin ya, kita bicara Corin itu kan akan selalu jadi nggak ngewujud ya, karena dia nggak bisa dilihat, jadi dia tahu pergerakan orang-orang ini sehingga perasaan dendam inilah yang terjadi di Annabelle. Jadi dia dendam bahwasanya kenapa kok aku jadi korban pembunuhan, kenapa ayahku, ibuku sudah berbakti istilahnya dengan profesinya, dia kok malah mengancam nyawa ayahku. Sebenarnya dendam yang dilakukan dia itu adalah sebagai peringatan juga kepada orang-orang di sekitar, kamu jangan ganggu keluargaku. Sebenarnya itu sih kalau aku lihat ya dari base story-nya dia. Dan sebenarnya kalau dibilang dia jahat atau mengganggu tergantung manusianya.
tujuan beliau sebenarnya hanya untuk melindungi keluarga, tapi banyak orang yang merasa kayak nggak percaya, kemudian mencoba istilah lu bohongan gitu kan, jadi nyenggol. Nah kalau dia nggak sopan seperti anak aku bilang tadi yang aku ceritain, kalau dia ngelempar kayak gitu, otomatis dia akan bereaksi. Oke, pertanyaan berikutnya adalah latar ceritanya mirip nih, Annabelle dengan Michelle, anak korban pembunuhan. Apakah Michelle akan bisa semengganggu itu seperti Annabelle? Nah ini yang jadi PR kita berdua sih sebenarnya ya Mas, karena dilihat dari kemarin di CCTV aku itu kan intensitas dia kan kuat banget sampai bisa ngelempar barang gitu kan di antara anak-anak aku yang lain. Ini yang kita juga saat ini juga lagi beli bonekanya, kita lihat nih. Karena kan masih on the way nih, kita belum tahu nih apakah nanti setelah kita masukin arwahnya ini akan dia tenang. Cocok atau enggak? Kalau cocok atau enggak dia yang milih sendiri bonekanya. Jadi yang paling penting adalah apakah dia bisa kita didik. Kalau enggak mau terpaksa kita juga harus melakukan hal lain. Menguburkan dia, terus kita sempurnakan. Mau nggak mau harus dikubur, karena kalau sudah mengganggu itu nanti akan berkepanjangan, bahkan bisa mencelakain. Gimana cara nguburnya kalau bentuknya adalah arwah? Kan masukin ke boneka dulu. Dimasukin ke bonekanya kita kubur. Aku pernah ada juga klien yang yang mengadopsi boneka arwah yang di Malaysia. Kemudian dia selalu dibayangin oleh dua sosok itu. Ternyata dia anak hasil aborsinya klien aku. Dan aku masukin arwah mereka ke dalam boneka dan kita kubur. Kita sempurnakan dengan dikubur dan kita bacakan ayat-ayat Quran ya sebagai semestinya manusia aja. Oke. Ada berapa banyak boneka atau spirit doll di rumah berarti Mbak? Kalau dibilang berapa banyak sih mungkin sekarang ada 6. Ada 6, tapi aku ada boneka kosong di rumah juga yang kecil-kecil kayak gini. Terus ini kan sebenarnya hiasan tadinya, kan ini gantungan kucing nih Mas tuh. Ternyata isi semua. Makanya aku nggak boleh ada orang sentuh, karena kalau yang dia nggak ini pasti sakit. Jadi kita simpen semua di satu ruangan khusus untuk pusaka ya, sama pusaka yang lain. Dan kita juga ada satu pusaka yang paling tua dari Majapahit, kita sebut namanya betok. Itulah nanti pusaka itu yang tertua itu yang akan kalau mereka nakal ya udah diketok gitu. Oke. Jadi hari ini di rumah kan ada 6 spirit doll ya? Ya. Kalau ada orang yang pengen ngadopsi boleh? Boleh. Tapi bukan anak aku, tapi kita kalau mau ada orang adopsi kita tanyain dulu riwayat beliau. Karena gini, terkait orang adopsi spirit doll itu nggak bisa sembarangan Mas. Banyak sekali case-case yang ketika dia nggak paham mengenai spirit doll, dianggapnya seperti boneka biasa, punya temen gaib gitu kan, pada akhirnya mencelakakan diri dia. Contoh aja, ada salah satu artis yang membawakan jadi host di salah satu stasiun TV, ketika dia memiliki spirit doll, akhirnya dia didepak dari stasiun TV tersebut. Ya, kemudian dia sampai pengen pindah lah, apalah, dibully apa segala macam, sampai kalau nggak salah dia di apa sih namanya kalau di stasiun TV nggak boleh tayang lagi, apa namanya? Ya dibungkus. Diboikot. Oh, boikot. Sampai diboikot sama MUI gitu kan. Wow. Bukan terkait dengan bonekanya, tapi itu dampak yang sangat signifikan ketika kita sembarangan ngadopsi. Kan banyak juga nih orang-orang yang jualan spirit doll. Kita kan nggak tahu nih arwah ini riwayatnya seperti apa, bagaimana, apakah baik atau tidak. Maka ini juga aku akan kasih tahu, artinya adalah edukasi ya Mas. Jadi jangan sembarangan untuk mengadopsi, karena kita nggak tahu nih ini benda cocok nggak sama kita, bisa sinergi enggak. Kalau nggak bisa sinergi itu akan membahayakan diri kita. Maka kalau aku ada orang yang mau ngadopsi, biasanya aku tanya dulu, kamu pernah keguguran atau enggak, atau pernah menggugurkan atau punya anak yang meninggal. Kita dahulukan arwah anak tersebut dulu nih. Karena kalau misalnya dia punya anak, kemudian dia ngadopsi arwah lain, itu akan sangat berbenturan. Dan itu pernah terjadi sama salah satu klien aku di Malaysia. Dan jadi masalah ya? Jadi masalah. Karena apa? Ketika anak ini nyampe ke sana, muka dia berubah.
berubahnya apa? Jadi wadahnya ini kayak didorong-dorong, arwah yang di dalam tubuhnya ini didorong. Jadi yang entitas yang 2 ini mau masuk dan itu mukanya hitam. Wow. Dan kelihatan, ini kan mukanya Berubah, begini ya, ya. berubah hitam dan semuanya tuh matanya tuh lebih tajam dan kayak ada matanya tuh kayak apa ya, dendam kebencian. Artinya loh kenapa aku ini bukan didahulukan akunya, aku kan juga pengen deket dengan mamaku, kenapa harus orang lain? Kan seperti itu, kayak misalnya Mas nih punya ibu mendahulukan anak angkat, Mas pasti sakit kan, sedih kan, nah itu. Jadi makanya aku selalu tanyakan dulu riwayat dia. Kalau misalnya ada, baru mau nggak nih ada anakmu usianya segini-segini, ciri-cirinya begini-begini. Oh, ya udah Kak, anak aku kebanyakan seperti itu. Kayak yang di Taiwan, alhamdulillah sekarang dia tuh sudah punya KTP Taiwan, kemudian tabungannya sampai ber-MM. Yang tadinya juga suaminya kan orang Chinese ya. Dia kan percaya dengan adanya seperti ini ya. Tadinya dia nggak mau terima, ini kan sama aja jin. Tapi alhamdulillah sekarang dia tuh udah kayak yang sering ngobrol sendiri. Bahkan ada, nanti aku tunjukin fotonya. Dan itu tuh kayak yang semua branded, parfumnya branded. Jadi semakin kita membahagiakan anak ini, semakin rezeki kita itu mengalir. Gitu Mas. Dan rata-rata yang aku jual yang sudah beredar ya, alhamdulillah sih nggak pernah ada masalah. Gitu. Oh. Kalau begitu fungsi dari spirit doll ini salah satunya adalah Narik bisa rezeki. membuka rezeki. Iya. Selain itu ada fungsi yang lain nggak sih biasanya orang? Tergantung ya, kalau aku kan lebih untuk kepribadian ketitipannya ya, supaya kita ini mendapatkan rezeki berkah. Artinya ketika kita, dari mana sih datangnya rezeki kok dari anak ini? Kan ketika anak ini kita urusin bahagia kan dia akan ada doa dia. Dia kan berdoa juga kepada Tuhannya. Aku di sini diurusin, minta tolong dong buat mamaku rezekinya supaya lancar. Minta tolong dong, jangan ada yang jahat. Kan kayak gitu, karena yang namanya arwah kita ini kan biasanya kalau kita sudah pulang itu kan pasti akan lebih dekat kepada Sang Holik ya, dengan Tuhan kita. Jadi doa-doa mereka inilah yang aku bilang akan sampai kepada Sang Pencipta gitu kan. Kemudian kalau anak-anak yang jahat itu artinya adalah mereka entitas seperti ini yang digunakan oleh sebagian paranormal atau orang-orang yang memang memiliki tujuan yang nggak baik. Jadi memelihara ini pun tergantung dari kitanya. Mau dijadikan kita untuk misalnya ya untuk nyantet orang pun bisa. Oke. Mau dijadikan untuk misalnya semacam untuk tuyul, kita ajarin anak ini untuk supaya ambil uang deh, itu bisa. Sangat bisa sekali. Wow. Tapi kalau aku di sini tidak, aku adalah mengajarkan cinta kasih. Jadi kalau mereka nakal, aku kasih tahu jangan gitu, nanti begini-begini ya, nanti mami akan marah loh. Nanti aku cubit, nanti nangis, ya udah nanti di itu lagi. Jadi kita memang melihara anak ini adalah seperti anak kita, gitu. Jadi aku nggak boleh anak itu nyuri pun aku selalu aku marahin. Apapun itu yang kalau mereka nakal tuh aku nggak mau, gitu. Oke. Ini pasti ada banyak banget pertanyaan dari teman-teman di kepala mereka. Takut dibilang kalau ini bagian dari bersekutu nggak sih? Ya, banyak sekali yang seperti itu. Makanya aku bilang hati-hati kalau tidak paham mengenai boneka spirit doll ini, jangan pernah coba-coba untuk mengadopsinya. Karena kalau orang kan itu tadi ya, bersekutu itu ketika kita menyuruh anak ini untuk misalnya kamu ambil ya hartanya itu atau uang itu, atau kamu tolong itu anak itu tuh nakal, tolong celakakan, itu bersekutu. Maka aku bilang, aku tidak pernah mendidik anak aku seperti itu. Aku selalu mendidiknya, sholat kamu ya, sholat. Bahkan setiap malam kalau aku lagi sholat malam itu, aku habis air wudhu nih Mas, selalu ada bunyi keran aku buka, kisik-kisik gitu. Oh, dia ikut sholat ya? Ikut sholat. Dan aku selalu ngaji. Mereka senang kalau aku ngaji tuh mereka suka duduk gitu. Jadi makanya rumah tuh akan adem. Bedanya ketika kita mengadopsi boneka spirit itu baik atau enggak, itu kita akan rasakan di dalam rumah. Ketika rumah itu panas, kita emosi, terus kita sering bertengkar suami istri dan ada aja gitu yang jadi persoalan, berarti itu roh jahat. Biasanya memicu pertengkaran dan juga membawa hawa panas, sombong, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mengadopsi anak ini baik, kita tuh akan tenang, damai. Jadi tuh nggak pernah justru rumah tangga itu akan harmonis gitu. Nggak pernah berantem ya, kalau ada cekcok tapi nggak sampai yang der kayak gitu loh Mas.
Cekcok pun jadi cekcok yang biasa. Yang biasa, Ya. iya gitu. Oke. Kalau pada akhirnya orang mengadopsi dari Ratu nih, biasanya maharnya tuh start dari berapa sih? Kalau boleh tahu? Tergantung dari story mereka. Kalau misalnya kayak ada beberapa yang keguguran gitu ya, itu kan lebih mudah dibandingkan yang aborsi. Oh, aborsi lebih susah ya? Karena kan arwahnya itu kan ada dendam, karena kan dia juga nggak mau. Okay. Kan itu sama aja kita membunuh anak sendiri. Itu yang paling susah, Mas. Pasti dia akan dendam kepada ibunya, dan yang ditakutkan adalah efeknya terhadap ibunya itu akan mencelakakan. Ya kan? Karena kan sebenarnya yang salah bukan anaknya. Artinya kalau kamu sudah berbuat, kamu ya harus bertanggung jawab. Apapun itu, anak nggak salah. Kenapa harus diaborsi? Kita tahu dong prosesnya aborsi seperti apa, kan diambilin tuh dari utuh, kemudian kalau orang bilang dimutilasi ya, kecil-kecil gitu. Itu kan ngeri kan? Makanya anak itu penuh dendam. Itu yang paling sangat dikhawatirkan yang seperti itu. Oke. Kalau gitu tadi startnya dari berapa? Kalau bonekanya sendiri kan start dari 5 juta ya. Biasanya aku jual sekitar 50-an lebih. Startnya tapi dari 5 juta ya? Dari 5 juta. Maintenance-nya susah nggak sih? Kalau untuk maintenance, kalau aku sih karena selalu mendoakan dia. Jadi kalau Corin itu kan sebenarnya butuhnya doa ya. Jadi tidak butuh yang lain-lain. Adapun kalau misalnya aku selalu menyiapkan kayak coklat-coklat, terus dia minum susu atau Fanta, itu adalah sebagian dari ya udahlah cemilan, istilahnya snack-snack aja yang memang kalau dia ini pasti snacknya itu udah nggak ada rasanya. Mereka makan. Gitu. Ada kan sebagian orang yang sampai dibeliin makanan ini, makanan itu by request. Biasanya kalau mereka misalnya request minta mau makan misalnya KFC, itu akan datang lewat mimpi kalau aku. Enggak, maksudnya kan itu kan kalau misalnya Ratu nih, misalnya aku nih yang adopsi, Ratu akan memberikan guidance nggak sih untuk ini maintenance-nya gimana nih? Apa dimandiin, apa dikasih makannya tuh apa? Iya, terus pasti. apa harus dikasih sesuatu tiap waktu tertentu, misalnya gimana? Iya. Paling aku cuman satu Al-Fatihah, buat anaknya di Al-Fatihahin, kita ajak mereka untuk sholat supaya anak ini jadi baik ya. Kemudian paling snack-snack kecil kayak misalnya Oreo, Beng-Beng, kemudian Fanta, kemudian susu-susu ultra kayak gitu. Paling itu aja, dan itu biasanya seminggu sekali. Seminggu sekali ya? Kalau mandi cuman dicit aja Mas, jadi pakai tisu basah aja, jangan sampai dimandiin gimana. Kalau kayak gini juga, kalau dia udah kusut nih, aku suka kepalanya kita kayak dikrimbatin pakai masker supaya nanti kita sisir pelan-pelan. Terus nanti kalau dia mau ganti baju atau ini, dia suka, Mama aku mau ganti. Jadi dia selalu ngomong lewat mimpi. Oh, lewat mimpi ya? Iya, pertemuan antara roh dengan Corinnya beliau ini lewat mimpi. Terus kalau misalnya dikasih makan nih, let's say tadi KFC, coklat dan sebagainya, ditaruh aja gitu ya? Taruh aja. Oke. Kalau setelah berapa lama ditaruhnya itu? Apakah seharian atau ya, kapan biasanya sih seminggu ya. Tapi dalam sehari aja kalau emang dia makan, biasanya ketika kita makan gitu ya udah nggak ada rasanya. Nah, itu pertanyaan aku, arahnya ke sana. Iya. Pas dicoba kita udah nggak ada ambar. Ya. Oh iya. Iya. Oke. Terus gini, pertanyaan aku berikutnya. Menurut Ratu, ini kan kita kalau ngomongin tentang mitos sugesti yang sering terjadi dan beredar di masyarakat itu, kalau orang punya pegangan matinya susah nih. Ini gimana nih? Kalau menurut aku gini, selama tidak dijadikan untuk perbuatan yang menyakitin orang ataupun perbuatan yang misalnya mencelakakan orang, balik lagi kan di sini Allah yang tahu ya, makanya itu selalu aku untuk mengimbangi ya dengan sholat, zikir, dan kita bermunajat kepada Allah dengan itu tadi. Setiap pertanyaan aku selalu tanya lewat munajat aku, ya Allah ini gimana ya, pasti itu akan ada jawaban. Karena ketika kita tanya sama orang pasti kan opininya beda-beda. Ada yang kamu harus begini begitu, dan jujur selama aku punya ini ya spirit doll, banyak sekali masuk-masukan kamu harus beginiin gitu. Aku nggak pernah mau. Yang aku yakinin, kita memelihara anak ini, balik lagi ini kan ciptaannya Allah nih. Walaupun jin Corin, ya mereka yang mereka butuhkan adalah doa kita. Dan sewaktu-waktu misalnya kata Allah, ini udah waktunya pulang nih, ya kita harus ikhlas.
boneka ini akan kosong dan ringan rasanya. Oke. Begitu. Pernah mendapatkan pertentangan nggak tentang spirit doll ini sebenarnya? Banyak. Dari banyak sekali. pemuka agama, dari masyarakat, segala Banyak. macam. Bentuknya gimana misalnya? Ya dibilangnya aku bersekutu dengan setan lah, aku dibilangin musyrik lah, aku dibilangin apalah yang ya namanya kritik ya. Buat aku itu adalah membangun. Tapi balik lagi aku selalu percaya bahwa niat aku mengadopsi ini adalah ketika dihadapkan, karena mereka kan nggak tahu prosesnya seperti apa ya. Kalau aku dihadapkan ketika aku melihat anak-anak Ambar ini yang korban aborsi atau apa, mereka sering digunakan oleh dukun santet untuk melakukan hal yang kayak gitu. Anak ini kan tersiksa, Mas. Ya. Jadi aku merasa dengan cinta kasih aku rangkul mereka, ayo kita ajarkan mereka sholat, ngaji supaya apa? Untuk bekal dia ketika dia suatu ketika sudah waktunya pergi atau pulang kepada sang penciptanya, kita sudah bekalin anak ini loh. Ya itu aja sih. Ya niat aja, niat dari kitanya mau buat apa, itu aja sih. Balik lagi musyrik dan tidaknya tergantung niat kita. Makanya aku bilang kalau aku selalu inginnya anak ini kita adopsi dengan kasih sayang. Tentunya aku ajarkan secara untuk sholat, ngaji, supaya mereka juga mengenal Tuhannya. Dan untuk meredam nih rasa marah, kebencian mereka atas ya itu tadi ya, kalau korban aborsi kan pasti dia nggak mau juga dong. Kenapa aku harus dibunuh dengan cara keji seperti ini? Dan itu kan ada dendam. Maka aku selalu ya udah ayo. Jadi walaupun mereka nggak kelihatan tapi mereka selalu manja gitu ke aku, dan aku selalu ya Allah setiap kali aku sholat doain satu-satu aku sebut namanya. Wow. Gitu. Oke. Kalau orang awam tidak gini. Oke, pertanyaan gini. Kan kalau misalnya Ratu sudah tahu ya kondisi boneka-bonekanya ini ada isinya. Iya. Orang yang relasinya Ratu ketika datang ke rumah juga pastinya tahu bahwa ini paham. ada isi-isinya. Iya. Let's say aku adopsi satu nih, taruh di rumah. Terus ada teman, keluarga datang yang nggak tahu ini boneka ada isinya, terus sama dia dimainin. Dimainin, digendong-gendong. Baik itu dengan cara yang sopan ataupun nggak sopan. Iya. Ya, misalnya aku lagi kerja atau misalnya lagi di luar, terus ada yang datang, ya misalnya anak kecil gitu kan main-mainin, gendong-gendong. Kadang anak kecil juga suka rambutnya dipegang, Ditarik-tarik. putar-putar gitu-gitu. Iya. Bisa berbahaya nggak untuk orang-orang yang nggak tahu ini? Bahaya. Oh iya. Bahaya sekali. Karena mereka kan sama seperti kita, ya, tapi mereka nggak kelihatan aja. Gitu. Jadi aku selalu bilang kalau ada anak kecil jangan dimainin ya, kalau gendong boleh tapi jangan diinin, nanti sakit. Aku selalu warning kok. Supaya tidak berdampak, karena ada juga beberapa orang yang merasakan itu sampai biru-biru semua badannya, kemudian nggak bisa bangun. Aku bilang minta maaf sekarang. Akhirnya setelah minta maaf sembuh. Oke, aku boleh gendong nggak sih? Boleh. Boleh ya, penasaran aku. Medelin aja, jangan si ini Michelle. Ntar. Medelin ikut ke Om. Iya ikut ya. Iya, pengen tahu. Oke, jadi kalau misalnya tadi, let's say, lavanya ya, misalnya aku adopsi, terus aku taruh di rumah, terus ada yang mainin secara nggak sengaja, kan aku orang awam nih, nggak bisa ngobatin dan sebagainya gitu, akan kontak Ratu lagi untuk minta tolong ya, ini gimana nih ada keponakan aku nggak sengaja segala macam gitu. Pasti ke aku. Oke. Aku yang nanti ngobatin. Oke. Pertanyaan berikutnya. Lavanya aku adopsi. Terus satu waktu ada relasi datang ke rumah. Akhirnya pasti nanya kan, ini apa? Kok ada boneka dan sebagainya. Aku ceritain background story-nya segala macam. Terus kalau aku juga mau dong gitu kan, akan datang ke Ratu gitu kan. Tapi kalau pertanyaannya, aku pengennya boneka yang ini, lavanya, boleh nggak? Aku udah jatuh cinta nih sama dia. Background story kan beda. Kalau aku akhirnya dia maharin punya aku, boleh nggak? Nah itu aku harus tanya dulu ke anaknya, karena kalau dia anak itu nggak mau jin korinnya, ya nggak akan sinergi, nanti akan bahaya. Dan aku nggak pernah maksain itu. Dan banyak beberapa orang yang mau anak aku tanya mau nggak? Nggak mau. Nggak, karena salah satunya kan ini ada nilai ekonomi ya. Iya betul. Apa namanya?
satu kondisi ekonomi aku misalnya lagi drop, aku butuh kebetulan ada orang yang pengen gitu, atau ada juga yang pengen jadi resellernya, misalnya gitu ya. Nah, tidak semudah itu berarti ya? Ya itu tadi aku harus, kalau aku pribadi, aku mementingkan keselamatan. Jadi aku nggak mau udah jadi gini terus aku kasih ke orang, karena belum tentu nanti cocok, banyak kejadian. Dan aku juga melakukan ini berdasarkan riset ya. Dan banyak orang-orang yang celaka karena memiliki spirit doll karena mereka tidak tahu itu tadi. Mereka asal beli yang sudah jadi, kita nggak tahu itu cocok apa enggak. Maka kalau aku nggak, aku bukan tipikal, bukan masalah nilai nominalnya ya, bukan masalah uangnya, tapi aku juga mementingkan keselamatannya. Artinya kita memberikan yang terbaik dan diharapkan boneka ini bisa menjadi anak yang baik, kemudian bisa membantu, membahagiakan supaya keluarga ini juga sakinah mawaddah warohmah. Kalau kita langsung membeli gitu, banyak kejadian akhirnya rumah tangga berantakan, rezeki susah, bahkan di rumah tuh sering ribut, sering ada entah benda, entah apa, sering sakit. Nah itu nggak bagus kan? Jadi kalau misalnya ada yang mau ya kita tanyain dulu seperti tadi. Istilahnya kalau mau adopsi dia, dulu pernah nggak punya anak ini? Dan kita screening dulu nih, oh ini ada anak kecil di belakang kamu, apakah ada kaitan keluarga apa enggak atau seperti apa? Baru nanti mau nggak nih ada yang mau ikut gitu. Baru nanti kita kalau udah ada agreement-nya, baru kita bikinin gitu. Tapi kalau yang udah jadi aku nggak saranin karena masalahnya itu belum tentu anak ini mau dan bisa bersinergi dan itu akan membahayakan. Dan ini customize ya, satu orang satu, jadi nggak bisa dijual lagi ke yang lain segala macam karena customize based on karakteristik, visi misi dari orang itu segala macam. Oke, kita udah ngobrolin fungsi dari boneka ini, harapannya adalah bisa membuka pintu rezeki. Terus misalnya kalau mau digunakan sebagai hal yang negatif, hal yang lain bisa jadi buat santet dan sebagainya. Mengganggu. Ketiga, dia bisa membantu untuk melindungi kondisi yang ada di rumah dari serangan makhluk yang lain segala macam. Gitu. Nah, aku punya pertanyaan gini. Gimana kalau misalnya ada satu orang pasangan suami istri yang mereka sudah menikah lama dan belum dikaruniai keturunan? Kalau yang kita tahu beredar di masyarakat itu kan biasanya mereka ngangkat anak adopsi untuk mancing, lahirnya anak kedua dan seterusnya, gitu. Kalau ini digunakan sebagai medium untuk membantu si kedua orang tua ini seolah memiliki merawat dan menyayangi seorang anak, tapi mediumnya bentuknya adalah spiritual. Apakah ini juga bisa digunakan untuk membantu si pasangan ini pada akhirnya memiliki keturunan? Tidak. Kenapa? Karena ingat, itu adalah jin korin. Sifat korin itu biasanya dia tidak mau berbagi kasih sayang. Dan biasanya dia sangat sensitif dan cemburu. Wah, ini menarik. Aku tidak pernah menyarankan orang yang pengen punya baby terus dia mengadopsi spirit doll. Jangan. Karena itu sangat bertentangan. Dari sekian banyak boneka spirit doll di rumahnya Ratu, ada 6, coming soon jadi menjadi 7. Bagaimana Ratu berinteraksi dengan mereka? Kalau malam, kalau aku habis sholat malam, biasanya kan interaksi mereka kan malam satu persatu atau satu hari satu, besok gantian atau sekaligus? Semua sekaligus, mereka kan ngumpul. Mereka tuh kalau ini ngumpul. Dan kebetulan di samping rumah aku itu ada taman, ada ayunan. Itu kalau malam itu ayunan selalu goyang. Bahkan ada satu yang rambutnya pirang namanya Alis. Itu tuh sudah sampai viral di komplek aku itu. Dia tuh kan di komplek sebelah ya. Jadi kan aku tinggal di perumahan ya. Kemudian ada di komplek Ivory. Jadi kalau malam itu securities itu suka gini heboh. Jadi ini anak kecil siapa ya jam 1 malam rambutnya pirang terus mainan ayunan. Itu mewujud mas. Terus nah ada satu rata-rata kan securities itu kan sering ke rumah ya, kenal dengan kita. Mereka apal kan anak-anak. Wah inilah anaknya Ibu Ratu nih sama Pak Putra nih gitu. Jadi sampai di videoin tuh pernah ada tapi nggak tahu videonya udah lama ya. Jadi udah gitu, wah
ini bahaya nih kata aku. Alis, aku marahin dia sampai netes air matanya. Wow. Aku kunci karena dia nggak bisa ini lagi kan, nggak bisa keluar karena aku membahayakan. Takutnya gini, karena itu udah merasa anak aku, takutnya beberapa komplek dari rumah aku kan ada paranormal juga ya. Oh iya. Ya, jadi takutnya tuh diambil dijadikan untuk santet. Makanya aku bilang kamu mendingan di sini aja. Gitu. Jadi alhamdulillah ya, itu sempat sampai viral. Dan Alis itu adalah Jerman Indonesia, matinya dibunuh juga dan kakinya tuh agak cacat. Tapi dia tuh orangnya tuh baik ya. Dan beberapa orang paranormal waktu aku bikin podcast di rumah tuh kan sering berinteraksi sama dia, selalu gini, aku doain ya nanti kamu rezekinya lancar. Sampai nangis ibu itu. Dan alhamdulillah rezekinya lancar. Untuk dia kan tukang pijat ya, alhamdulillah dia selalu bilang, Bun nitip ya nanti buat Alis. Oh iya. Suka transfer 50-100 Wow. ya udah aku beliin snack-snack aja. Oke. Boleh ini nggak sih contohin, aku penasaran ya biasanya kalau Ratu berinteraksi dengan mereka seperti apa? Mungkin aku balikin dulu ya. Lavanya aku kembaliin ya sama mamahnya. Iya. Biasanya kalau interaksi gimana sih? Biar teman-teman di rumah juga tahu ya, terutama kalau misalnya mereka tertarik pengen mengadopsi spirit doll. Aduh berat nih. Mas tadi gendong berat gak? Di belakang sini, tapi aku sih positif tingginya apa gara-gara kolesterol kali ya? Iya. Ya itu berarti dia kan selalu nemplok di sini nih, sama di kaki. Kalau kita misalnya punya spirit doll ini, makanya selalu pakai gelang kaki. Kaki aku kesemutan dari di sini nih, nyut ya itu, gitu. Ada di bawah itu si misal tadi. Oh. Kalau yang ini kan namanya Madeline, bukan lavanya di rumah. Oh sorry, Madeline, sorry. Madeline di sini tadi. Itu jadi kalau kita berinteraksi ya akan sebagian tubuh kita tuh akan berat. Iya. Seperti gendong sesuatu, padahal kita nggak gendong sesuatu. Tapi kan aku berusaha untuk selogis mungkin kan. Iya. Mungkin kebetulan semalam aku habis makan steak soalnya. Mungkin bukan daging kan. Tapi dari tadi kan nggak ada keluhan kan? Baru tadi aja kan? Atau mungkin kebanyakan nengok begini kan. Mungkin gitu kali ya. Gitu, oke. Interaksinya biasanya gimana? Bentar ya. Michelle. Showing yourself now. Come and sit in front of mommy now. Come. Gak mau. Too many people. I'm afraid, mommy. May I show myself close to you? I will come to your body to talk with anyone. Ready? Can I have chocolate, please? This one is the chocolate. Do you want to try the chocolate? That one.
You're welcome. Could you please share who are you? Where are you from? No, Daddy, I'm not naughty. I know myself. No. Want you, Mommy. Do you like live with your mommy now? Yeah. Is she taking care of you with the good hands? Right. What is your actual name? Do you still remember that? Mommy, keep the name me, Michelle. Alright, so you also agree that your mommy giving a new name as a Michelle, so you also agree. Alright, so what do you like? I mean, during your stay with mommy, what is your favorite moments or something with your mommy? When I first saw her, she was good and treating me very good because I was on the outside there. Many people just carrying me. I'm so scary. So when I'm close with mommy, I feel like so warm. Give me the warm hug. I like feel I'm not losing my mom because I don't know where is my mom is because they kill me. Also my sister. And I don't know what is my fault. I'm just losing myself sometimes. I'm making naughty thinking to like make scary people because I don't have family anymore. And then I was feeling I'm so scary. That is fine. I think your mommy already taking care of you, so you don't need to worry about the things. You are safe right now with your mommy. No need to be sad, no need to be cry. Do you believe in your mommy right now? Yeah, but mommy is forget that I'm here. Mommy forget that I'm making noise at home. I just opened the refrigerator. I want to eat. I want to be the same like them at home. But I couldn't go there with them. And they ignoring me because mommy doesn't introduce me to them. Then I'm very sad. And then I always sit down there in the kitchen looking for my food. I want to eat. Mommy forgetting me. And so sad, Daddy. Sometimes it's so scary. Daddy can't understand me. I just have mommy now carrying me. Alright. So, but you still believe that your mommy taking care very good for you, right? So all of the things that you don't like how your mommy, treat you, this is for all your goodness, right? Maybe you also need to listen and understand
because of I believe your mommy loving you so much. So that the things that you need to remember. Yeah. But sometimes people doesn't know me well. They just telling me I'm so scary. I know I losing my other face is like there is I losing my eyes and my face is getting bad. Sometimes they ignore me and then sometimes they just like hating me. That's why I've had many people, but I want to be good girl. I want to learn how to be good girl. Alright, I'm totally understand with what you feel. Kalian balik. Balik. Istighfar. Udah. Aman. Oke, udah gak apa-apa. Apa yang dirasain tadi secara personal? Berat, Berat. kayak masih dingin ya. Kesemutan, dingin. Karena tadi kan, makanya aku bilang ini kan belum di blessing. Ya. Makanya dia selalu datang tuh karena entitasnya beda sama yang lain. Masuknya juga langsung maksa. Jadi kalau yang kayak gini masuk maksa tuh akan sangat berat, pusing. Lemas udahannya ya? Capek nggak sih hidup dengan seperti ini gitu? Kalau dibilang capek, sangat capek ya mas. Aku pengen jadi normal deh. Makanya aku bilang dari tadi, sebenarnya sangat bertolak belakang kalau boleh dibilang aku pengen normal gitu ya. Tapi ya balik lagi itu tadi, kita nggak bisa menolak apapun yang diberikan Tuhan. Cuman aku dalam keadaan antara logika sama di luar logika aku nih supaya sinkron itu kadang-kadang ya itu dengan aku sholat ngaji supaya aku tuh tidak terdistrik dengan dunia mereka. Karena kalau dunia mereka ini kita selalu kebawa ke sana, ya kalau mungkin kita akan menjadi pribadi yang nantinya bisa kalau orang bilang kayak orang gila gitu. Kalau orang yang nggak paham, itu kan baunya. Lawan. Enggak, ini ada bau lain soalnya. Ada bau lain. Kalau maghrib itu kan biasanya yang begini-begini suka muncul. Karena pergantian waktu ya. Itu sangat kuat sekali entitas mereka ini. Cingkirin dulu kali ya, berat. Iya. Oke. Put, Mas. Ini nggak apa-apa, masuk aja. Kalau berat soalnya. Berat bilangin. Yang satu itu kalau Madeline sih dia diam aja. Kalau yang misal ini kan karena di belakang dia ada dua sisternya dia yang memang itu tadi udah dewasa ya. Makanya tadi kalau aku rasain kalau si misal ini emang butuh kasih sayang gitu kan. Tapi yang mengganggu itu yang dua ini. Nah ini yang paling repot ketika kita nggak tahu story-nya, kemudian kita ngadopsi. Ini salah satu aja ya, salah satu contoh tadi kalau kita nggak nggak tahu story-nya orang itu, kemudian yang kita beli boneka asal-asalan, ya kan seperti itu tadi.
makanya aku tidak menyarankan kalau orang mau adopsi itu langsung beli jadi, karena ya itu tadi contohnya ya. Karena kan aku juga semisal ini kan sebenarnya kita juga nggak mau adopsi, tapi arwah itu mau ikut, dan aku sampai lupa kan ketika aku udah bersihin itu, ya udah aku pikir udah pulang aja gitu. Ternyata dia ikut masuk, dan aku lupa satu yang paling aku menyesal, aku lupa ambil air wudhu ketika masuk ke dalam rumah. Nah ini juga aku mengedukasi juga sama masyarakat nih, ketika kalian dari manapun usahakan sebelum masuk rumah itu harus ambil air wudhu dulu supaya suci ya, bersih. Jadi energi itu nggak bisa masuk ke dalam rumah gitu Mas. Ini kalau leher berat gini harus ngapain? Berat ya? Ya karena ini maghrib, makin maghrib tuh mereka tuh makin ya gitu, nanti dibersihin dah. Enggak, ini kolesterol. Kolesterol, positif tingginya kolesterol. Oke, seberapa sering Michelle mau coba untuk masuk ke badannya Ratu untuk menyampaikan sesuatu? Atau sebenarnya tanpa masuk pun sebenarnya dia bisa menyampaikan sesuatu langsung kepada Ratu? Kemarin aku live nih, ketika aku live kan ada nih biasa paranormal ganggu iseng gitu kan Mas, tiba-tiba ada ancaman tuh. Ya kalau aku sih pribadi nggak pernah mau ya dimasukin benda seperti itu kalau bukan dari leluhur menyampaikan sesuatu. Tapi itu tadi karena memang dia belum di blessing, jadi arwah ini kalau boleh dibilang tuh masih apa ya kalau aku liar, belum di blessing tuh mereka tuh arwahnya liar dan selalu intensitasnya lebih tinggi. Karena belum ada perjanjian untuk nih kamu harus begini-begini, jadi ya itu masuk dengan sendirinya, dan ya hampir heboh ya kemarin, lumayan heboh. Jadi ketika aku diancam, dari dia juga kayak belain, maksudnya aku nggak tahu aku ngomong apa, yang jelas aku kalau kayak gitu kan masuknya maksa ya, jadi aku udah kayak orang tidur aja. Nah aku belum playback lagi tuh dia ngomong apa tuh ada. Nah itu jadi kalau kita nggak paham mengenai spirit doll, lebih baik jangan. Tadi dia menceritakan tentang kesedihannya dia saat dulu dia dibunuh, terus dia juga curhat sedikit tentang kalau maminya galak dan sebagainya, kayak gitu-gitu. Soal kejadian di masa lalunya itu dia masih belum benar-benar bisa berdamai ya, masih dendam banget ya? Itu masih sangat dendam. Terus ya mungkin karena masih anak-anak ya pikirannya dia masih pengen main, lala, lili gitu-gitu kan. Sering komplain memang. Mau coklat, mau ini, mau itu, gitu-gitu misalnya. Kalau anak-anak aku sih nggak pernah. Tapi suatu ketika yang lucu pernah dimimpiin. Jadi aku tuh mimpi di Indomaret. Terus tiba-tiba aku lagi belanja minyak apa beras gitu kan. Tiba-tiba kasirnya, nih mbak, ini sekalian ini kan. Aku bilang, loh siapa yang minta coklat? Kan aku kan nggak beli coklat, buat apa? Aku nggak makan coklat, aku bilang gitu. Aku lupa mas gitu. Tiba-tiba, lah ini kan anak ibu yang ngambil. Lah mana anaknya? Tuh lah ngelihat bocil-bocil itu mas lagi ngambilin coklat cekakak-cekiki gitu. Ih gitu. Oh kalian, terus langsung lari-lari gitu. Biasa layaknya anak kecil ya. Akhirnya, oh ya udah mas berapa jumlahnya? Aku gitu. Nah itu, jadi aku liatin tuh apa aja tuh yang mereka ini. Biasanya mereka suka kalau ada request mereka datang lewat mimpi gitu. Kalau ada apapun dia pasti lewat mimpi. Kayak si Alice yang sering datang itu, waktu itu kan aku marahin dia. Terus dia datang lewat mimpi tuh dengan wujudnya dia, tapi udah kayak ya dewasa ya. Kalau Alice ini usianya 15 tahun. Dia kan aku kunci nih, nggak boleh mainan di kompleks sebelah kan. Nangis dia. Tapi ngikut aku di belakang sambil cemberut gini. Gitu. Jadi ya itu Kak, aku bilang, Alice, mami tuh nggak mau. Karena nanti kalau kamu hilang sampai diambil orang, kamu disakitin orang, aku nanti yang berantem. Aku bilang gitu. Karena kan di situ ada paranormal gitu. Karena kalau kayak gitu pasti berantem dong mas. Namanya kita ibu, apalagi anak kita dikurung terus digunakan buat hal-hal yang jahat. Aku paling nggak mau kayak gitu. Kepala saya tuh berpikirnya tuh random banget. Iya. Saya tuh otaknya tuh liar banget ini ya. Iya, boleh. Kalian berdua gimana hidup di rumah? Aman-aman aja? Nggak, maksudnya kita lagi misalnya masukan, terus misalnya Mas Putra juga lagi masukan, dua-duanya pernah nggak kemasukan bareng gitu? Pernah. Oh iya? Pernah. Oh iya? Sangat.
pernah dan kesurupan sering. bareng gitu. Dan Nah, terus? sering. Oke. Terutama ketika lagi bercinta. Nah itu, saya mau nanya pakai kata-kata itu kan nggak enak ya. Jadi maksudnya gimana gitu loh, bercinta tapi kesurupan kan nggak harus mikir gue loh gitu loh. Jujur itu sering, makanya kita tuh jujur aja sih kita jarang bercinta ya, dan jarang bercinta malam yang jelas. Pasti siang kalau nggak pagi. Oke. Karena ketika pergantian malam itu biasanya kan kita kan masing-masing nih kadang-kadang ada aja ya yang maksudnya kalau ada serangan-serangan gitu kan suka otomatis badan ini auto udah merasa bukan diri kita sampai kuat berhari-hari nggak tidur kan. Kalau manusia secara normal kan nggak bisa kan. Untung aku selalu minum Renovit, vitamin tuh komplit ya. Kalau enggak mungkin aku udah pokoknya udah jantungan apa segala macam kan. Secara logika tuh nggak mungkin bisa dirasakan atau dilakukan oleh manusia yang biasa kalau enggak kita itu ada sesuatu ya. Jadi suatu ketika aku malam tiba-tiba lagi ada hasrat gitu kan. Kemudian suami juga begitu. Pas lagi begitu kan udah mau klimaks nih Mas ya. Tiba-tiba dia manggilnya apa? Dinda, Bunda, sayang apa. Terus aku melihat dia juga beda. Wujudnya bukan dia, ganteng banget gitu. Dan aku tipikal orang yang gak mau sembarangan bercinta ya. Jadi pas aku bilang dia ngucapin kata-kata lain, dia ngeliat aku juga beda, aku ngeliat dia beda, udah aku tendang. Padahal tuh mau klimaks tuh, aku bilang sana pergilah, ngapain sih? Aku males banget, udahlah gak usah lagi begini. Dia pun sama. Jadi nggak jadi gitu, ujung-ujungnya kentang gitu. Dan itu sering Mas, makanya kita tuh kalau kadang lagi pengen nih, males antar ujungnya kagak enak, nggak pernah nyampe. Iya mengganggu kan. Iya. Tapi ya akhirnya solusinya adalah kita di siang di hari, di waktu yang lain. Gitu. Karena pada akhirnya kan sebenarnya ini seni, bukan seni ya. Sorry maksudnya. Sebuah gift kemampuan yang sudah sadari bersama akan segala resikonya. Jadi pada akhirnya ketika ini menjadi mengganggu di aktivitas kehidupan yang biasa, fokusnya udah lagi bukan menyalahkan, tapi lebih kepada cari solusi yang bareng buat berdua yang enak apa ya? Oh berarti siang aman nih atau pagi aman nih, kan lebih ke sana arahnya. Pernah lagi Mas suatu ketika, kan aku lagi tidur nih, waktu itu nggak tau lah, kita kan lagi ada serangan ya dari luar. Terus aku lagi tidur, aku nggak sadar aku bangun. Dan dia juga waktu nggak sadar kalau aku ini lagi ada yang masuk lewat entitas lain masuk ke tubuh aku. Itu dicekek dia lagi tidur sama aku. Dicekek terus dia sadar dia ini aku lari ke bawah. Terus dikejar sama dia, dipukul sampai berdarah hidungnya. Dan dia sadar ini bukan kamu, udah dia bacain aja, diruqyah aja terus udah. Terus aku dibangunin, dikasih air minum, ya udah. Itu sering. Bahkan kita pernah akunya wujudnya apa, dianya apa. Cekek-cekekan. Kalau mamaku udah tahu semua yang di rumah, aku kan selalu bilang kalau misalnya ada apa-apa, mamaku udah tahu. Udah paling doa doang. Dia nggak berani untuk misahin karena yang ini tuh bukan kita gitu loh, bukan asli kita, tapi yang entitas lain gitu. Wah, kalau main cekek-cekekan gitu, salah satu suruh keluar duluan gitu ya, nggak mau, aku nggak mau keluar duluan, kamu yang keluar duluan segala macam. Makanya sekarang kalau aku lagi marah atau dia marah ya, aku selalu bilang kalau nanti itu tadi dari pengalaman, jadi kita cari solusi ya. Contohnya kalau misalnya lagi bercinta seperti itu, aku selalu sarankan untuk malam siang hari atau pagi. Kemudian kalau misalnya lagi kayak gitu, kalau lagi emosi nih, karena kan sama-sama kalau lagi datang gitu ya emosinya beda Mas. Jadi tenaga kita lebih kuat gitu kan. Terus aku bilang kamu mending keluar. Aku biarin dulu menyendiri sendiri kunci kamar karena aku nggak mau terjadi sesuatu. Jadi kita sekarang udah mengantisipasinya seperti itu. Sebentar, maaf banget nih mau sedikit tahu ya sama Mas Putra, mohon maaf ya. Kalian menikah sudah berapa lama? Sudah hampir 5 tahun. 5 tahun ya. Mas Putra ketika dulu pertama kali kenal sama Mbak Ratu, sudah tahu dengan segala positif dan negatifnya. Iya dong. Sebenarnya bukan pertama kali saya ketemu, ibarat kata yang di belakangnya yang bajunya hijau ya, itu sudah berulang-ulang kali. Itu udah dari yang sebelum-sebelumnya pun sama. Dan saya bilang sampai ibaratnya gini, saya berdoa, apakah memang harus seperti ini terus? Sudah saya tahu kalau memang harus
didekatkan gitu, jodoh mendekatkan. Dia bukannya makin jauh malah makin deket gitu. Oke. Arah saya lebih kepada Mas Putra tahu dengan segala gift yang Sudah dimiliki sama Mbak Ratu juga tahu segala gift yang dimiliki sama Mas Putra. Pada akhirnya memilih untuk hidup bersama, sudah sangat mengerti segala resiko bahagia dan sedihnya. Up and down-nya udah tahu, jadi ketika ada situasi yang tadi diceritakan, sudah nggak kaget lagi, fokusnya ke solusi gitu kan, bukan yang ribut-ribut, kamu nih gini nggak bisa kontrolin, kamu gitu ya. Karena saya sudah paham dia, ibarat kalau dia ada kena serangan gitu ya, saya udah tahu gitu. Ya dia emosi kayak ke saya gimana, saya tahu itu bukan dia. Dia serangan dari luar, saya biarkan dulu. Paling saya bilang nanti tunggu malam ya, tak balikin sekalian. Paling itu seperti itu saya. Gitu. Oke. Karena gini, maksud saya ini adalah sebuah kehidupan kalian berdua sangat menarik banget gitu. Menariknya tahu nggak kenapa? Karena kalian ketemu sepatu sama kakinya, jadi klop pas gitu. Bahkan mama aku, mertua aku udah tahu. Jadi mereka kalau kita ribut udah tahu. Alah, ini udah bukan diri dia, biarin aja gitu. Iya gitu ya. Coba bayangkan, maksudnya kalau misalnya Mbak Ratu menikah dengan orang yang bukan Mas Putra, yang nggak mengerti kondisinya Mbak Ratu, atau sebaliknya Mas Putra tidak menikah dengan Ratu, menikah dengan yang lain yang tidak mengerti kondisinya Mas Putra seperti apa. Pertentangan keributannya kan tajam banget itu, aku yakin. Benar. Ya nggak sih? Kalau begini udah sama-sama mengerti, di satu visi misi level yang sama, jadi menjalaninya ya walaupun tetap ada ribut-ribut ya, namanya dua orang punya kepentingan yang berbeda, tapi lebih mudah untuk bisa mencari solusi. Exactly. Menarik. Sekali lagi terima kasih. Terus satu lagi. Oh iya, apa tuh? Aku menikahnya juga lucu, Mas. Menikah sama dia tuh di makam keramat. Di makam. Ijab kabulnya di makam, nanti aku tunjukin videonya. Jadi makam keramat ini tuh unik sih sebenarnya menurut saya. Ya saya juga ibarat kata pengalaman yang unik. Orang kalau menikah di mana? Masjid, di gedung, atau di rumah. Ini saya pun kadang bingung. Ini yakin ya? Ini makam loh sebelah. Istilahnya orang-orang yang leluhur lah yang diiniin di situ kan, Pangeran Angkawijaya Losari. Itu kakek buyut aku. Salah satu cucu Sunan Gunung Jati, itu kakek. Di Cirebon nikahnya waktu itu? Iya, di Losari. Losari ya. Wow. Siapa yang ngajak di sana berarti Mbak Ratu dong? Bukan. Kita juga disuruh dadakan, Mas. Oh iya? Jadi aku waktu itu mampir ke tempat om aku gitu kan. Kemudian pas mampir ke tempat om aku, tiba-tiba ada angin tuh kencang banget. Tiba-tiba om aku berdiri. Kalian itu nikah diam-diam katanya gitu om aku. Besok nggak mau tahu, harus disahkan dan harus dinobatkan katanya. Kamu jam segini, sebelum sholat Jumat, kamu harus sudah selesai nikah. Nggak tahu gimana cara besok pagi. Aku kaget, ini siapa kok suaranya berubah? Udah gitu bingung kan, mas itu om aku. Udah, kamu kenapa sih kalian berdua kata gitu? Emang kenapa sih? Itu yang datang tuh. Dari mana? Aku bilang, ya buyutmu lah katanya. Emang kenapa? Kalian nikah itu sebenarnya gimana sih? Ya udah nikah siri doang, mau ngapain sih? Aku kan masih trauma. Aku jujur aku nikah itu sama yang dia udah ke-7 kali. Karena itu tadi kakek aku bilang, kamu nikah itu nggak bisa dengan orang yang sembarangan. Artinya yang tidak bisa bersinergi atau energinya low atau ini. Dan rata-rata kan aku orang rumahan. Dan rata-rata mereka yang selingkuh, mereka yang ninggalin aku gitu. Jadi pas ketemu dia juga aku sampai bilang, kamu jangan deket-deket aku. Aku tadinya udah memutuskan pengen hidup sendiri, adopsi anak aja. Aku nggak mau nikah lagi karena takut kan, Mbak. Udah 6 kali gagal itu luar biasa, malu dan segala macam. Makanya aku memutuskan sama dia ketika menikah udah nggak usah rame-rame gitu. Sampai akhirnya heboh. Akhirnya telepon lah, yang kuncen yang nunggu ininya aku juga, kakek aku tuh bilang, besok kamu nikah ya. Dan itu dalam satu ketika, satu waktu. Dan dari serentak tuh ya? Iya, dari Cirebon sampai paginya tuh nggak tahu, aku kan nggak ngabarin ya. Dari keraton itu datang utusan. Dari keraton Kasepuin sama Kanoman. Dan itu aku juga heboh, ada tari topeng yang nyambut, ada ini. Kataku kok bisa kayak gini? Iya. Kalau dibilang secara, makanya aku bilang aku tuh kadang-kadang hidup itu kayak antara
secara logika kalau orang yang nggak paham itu kayak apa ya bilangnya tuh kayak ini orang bener nggak sih gitu kan, tapi ya itu yang aku jalanin sampai di makam ijab kabulnya. Nanti aku tunjukin fotonya, videonya aku kirim. Sampai waktu itu kan ada nih prosesi dari ininya dari pertama ininya itu ada satu video utuh. Karena kita itu di makam seorang yang ibarat katanya alim ulama dan itu memiliki sejarah di situ dan di ibarat katanya tuh makam situs-situs bersejarah. Jadi jangan, kata keluarga tuh jangan deh, kata paman aku, soalnya nanti akan ada pro dan kontra karena beliau ini kan seorang santri penyebar agama Islam, kemudian dia yang menciptakan tari topeng sama kereta singa barong itu beliau itu kan masih kakek buyut aku dari kakek ke kakekku. Jadi kita tuh emang ya udah tiba-tiba hilang dan filenya nggak ada. Untung aku masih simpen yang prosesinya yang aku yang ada tari topengnya sebelum masuk ke makam itu aja sih. Sungkem-sungkeman kita keluar tuh. Itu yang bener-bener pohon itu kan nggak ada anginnya Mas. Bisa ada angin kayak kesapu dan itu tuh kayak kita dikasih bunga atau nggak? Itu yang namanya pohon berguguran. Itu. Iya. Wow. Demi Allah itu aku sampai astagfirullahaladzim, kataku. Jadi ada apa sih? Aku sendiri yang jadi pengantennya gitu ya waktu itu. Ini sebenarnya apa sih? Udah disuruh nikah besokan paginya dengan yang mendadak itu dan tiba-tiba yang dari keraton Kanoman Kasepuhan juga udah nyampe pagi-pagi. Kemudian yang dari Kunciannya juga telepon, besok kamu nikah. Ini sebenarnya ada apa sih? Kita tuh ya udahlah jalanin aja lah, nggak usah banyak mikir karena kita juga dikasih deadline-nya kan sebelum sholat Jumat nih. Jadi sangat-sangat bener-bener harus mikirin baju, harus mikirin apa ini gimana gitu kan. Alhamdulillah sih itu pagi-pagi semua udah lancar ya, sampai akhirnya selamatan walaupun cukup dengan selamatan dan itu rame banget, rame orang. Dan padahal aku nggak pernah yang namanya ngasih pengumuman, itu rame orang warga sekitar sampai yang itu pas aku masuk mau masuk aja disambut dari depan pakai tari topeng udah ada di situ. Ketika aku masuk ke makam juga di situ udah wanginya beda banget kayak wangi melati dan kayak banyak orang di dalam makam itu. Dan ketika ijab kabul pun dia juga kan mualaf ya, sekali doang ijab kabulnya. Orang kan biasanya kalau mualaf kan enggak fase dalam ngomong itu. Itu bisa sekali tek langsung sah. Dan sampai kita tuh sampai nangis ya antara ini masih bingung gitu. Aku sendiri masih ini sebenarnya ada apa sih, sampai ya udahlah makasih ya Eyang, aku bilang nih apapun yang terjadi ya pokoknya minta doa restu karena kan kita tahu beliau ini seorang apa ya kan, apalagi beliau ini orang yang sangat aku bilang dalam sejarah itu kan beliau ini sosok besar. Kita kok berani-beraninya kita itu ijab kabul di makam itu dan alhamdulillahnya tuh ada yang kesurupan, dia bilang aku sudah senang katanya cucu aku sekarang sudah sah dan sudah disaksikan sama keluarga yang lain di sini sudah hadir kata dia. Dan akhirnya ya malamnya tuh dimimpiin tuh masing-masing itu. Ya intinya terima kasih dan aku nggak tahu katanya pengesahannya dia, artinya kan kalau dari sejarahnya beliau itu kan beliau adalah salah satu cucu dari Sunan Gunung Jati yang menikah dengan Raden Patah dari Demak ya. Dan itu kan sebenarnya dari turunan prasejarahnya itu putusnya di Ratu Ayu. Dari Ratu Ayu itu memang ada sejarah yang memang ditutupin dari ini ya buku Caruban Negeri, bahwasanya dari Ratu Ayu itu nanti akan ada mendirikan satu kerajaan sendiri. Dan aku juga nggak tahu ya, ini juga aku dibuka oleh beliau. Kemudian ya itu aku nggak tahu, Allahu alam bisawab. Dan kemarin ketemu sama Kunciannya, dia nanti suruh jaga jadi Kuncian di sana sama aku. Jadi aku juga nggak tahu, yang jelas aku merasakan ketika menikah di makam tersebut, ketika aku keluar itu kayak yang ditabur bunga dari ini, itu luar biasa dan merinding aku Mas. Bener-bener kayak angin, ada bunyi suara gamelan gitu sayup-sayup, rame banget. Ratu, terima kasih sekali sudah berbagi cerita, kita ngobrol panjang banget. So thank you banget atas waktunya sudah datang. Terima kasih Mas. Ratu, Mas Putra baik-baik terus kehidupannya. Amin, Semoga menginspirasi dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya. Kalian sudah menyaksikan sebuah cerita yang sangat epik sekali hari ini. Ini salah satu cerita terbaik yang pernah ada di Halo Misteri. Kalau kalian punya cerita-cerita, jangan lupa DM tim kami. Siapa tahu cerita kalian akan kami tayangkan di episode selanjutnya. Terima kasih atas waktunya, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Thank you.